Ya, itu sebenarnya keistimewaan dari makhluk hidup ya, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ketika terjadi perubahan kondisi termal ya, Ya. suhu, kelembaban, radiasi seperti itu ya. Nah, itu juga dari sampah itu ya diolah menjadi biogas dan dipakai untuk pembangkit listrik tenaga biogas, PLT biogas itu. Jadi ada reaktor yang kemudian gasnya itu, biogas yang dihasilkan itu gak banyak terpakai, jadi banyak terbuang. Ini kok kan ya namanya metan itu kan juga 20-30 kali lebih tinggi dia efek global warming potensialnya, efek gas rumah kacanya gitu. Ya. Halo sahabat OMB, Halo sahabat OMB, hari ini kita membahas masalah lingkungan, kaitan lingkungan dengan ekonomi, yaitu circular economy. Dan hari ini telah hadir Dr. Rahmat Ramadan, ya, dosen fisika teknik atau teknik fisika teknik sekarang namanya. Sekarang teknik fisika. Teknik fisika ya. Dulu fisika teknik kan. Ya, masih banyak juga yang suka pakai fisika teknik ya. Fisika teknik ya. Himpunannya masih himpunan mahasiswa fisika teknik. Ini sejarah ya, nggak bisa digeser ya. Betul ya. Oke. Nah, kita akan membahas ini dan tentunya awalnya kita cerita nih. Ini apa kabar nih Rahmat Ramadan, udah lama nggak ketemu ya? Wah, alhamdulillah baik-baik ya. Dan ya project atau bukan project lah ya, banyak mengurus pengabdian di masyarakat tuh masalah-masalah circular economy, terutama biogas ya. Ya. Dan Ramadan ini sebenarnya Bapak Ramadan ini apa nih? Dulu disertasi apa, Don? Ya oke lah. Jadi ya saya tuh dosen ya di teknik fisika ya. PNS dosen, kemudian waktu kuliah tuh masuknya ya kita seangkatan ya tahun 91 ya. Saya ngambil tugas akhirnya tuh di indoor air quality ya. Labnya itu kalau dulu namanya teknik kondisi lingkungan. Sekarang mungkin agak bergeser dikit namanya menjadi thermal kondisi lingkungan. Ya. Nah sebenarnya kalau melihat itu sih dari sejak S1 itu ya bidang saya kaitannya dengan saya namakannya sih rekayasa lingkungan termal gitu ya. Rekayasa lingkungan termal. Ya seperti itu ya. Jadi kemudian lanjut S2 juga bidangnya ya masih soal itu ya. Masih soal rekayasa termal dan juga S3-nya ya masih soal termal tapi spesifik pada termoregulasi di tubuh manusia. Coba jelasin dikit lah. Itu baru tuh barang baru itu. Ya sebenarnya istilah termoregulasi kan udah lama lah ya. Jadi di tubuh manusia. Jadi ya itu sebenarnya keistimewaan dari makhluk hidup ya, dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar ketika terjadi perubahan kondisi termal ya, suhu, kelembaban, radiasi seperti itu ya. Jadi katakanlah misalkan ketika suhu di luar turun ya, ya tubuh menyesuaikan gitu ya dengan misalkan mempersempit pori-pori atau mengecilkan aliran darah gitu ya, supaya pelepasan kalor pun kecil karena kan perbedaan suhu dengan itu kan jadi besar ketika suhu luar turun. Nah sebaliknya kalau pada kondisi suhu di luar naik gitu atau kelembaban tinggi ya sebaliknya ya, pori-pori membesar, keringat banyak, pelepasan kalor lebih banyak gitu ya. Nah ya itu termoregulasi lah ya. Nah kasus yang saya bahas di S3 itu lebih spesifik sebenarnya. Jadi pada pasien operasi. Jadi pasien yang dapat anestesi kasusnya pasien operasi ya. Jadi pasien yang dapat anestesi itu metabolic heat-nya itu turun. Belum lagi lingkungan sekitarnya yang juga dingin ya. Dingin gitu. Jadi double gitu. Dan sering terjadi hipotermi. Penurunan suhu tubuh. Dan kalau hipotermi itu sistem kekebalannya turun.
Hipotermia itu kekebalan turun. Turun. Kalau kekebalan turun, infeksi mudah terjadi itu. Maka kalau ada, kan namanya orang dioperasi ya, ada yang dibedah gitu. Ketika ada yang dibedah, ada satu katakanlah bakteri atau kuman menempel, infeksi dia karena kekebalannya turun. Nah itu yang namanya infeksi luka operasi ya. Nah ya termoregulasi saya memodelkan itu menjadi model heat transfer lah ya. Nah, kemudian diselesaikan juga secara komputasi. Pakai COMSOL CFD ya. Ya seperti itulah ya kira-kira. FT banget lah ya. Oke, kita balik ke circle ekonomi tadi. Nah, masuk ke masyarakatnya apa nih? Ya, Pak Ramadan nih. Ya, mungkin seperti tadi dah disebut di awal ya. Jadi mungkin saya kecemplung juga ya di bidang biogas. Mungkin mulainya dari situ lah ya awalnya ya. Jadi ya kalau kita mundur berapa tahun ke belakang gitu ya. Jadi mulai dari kegiatan-kegiatan dengan mahasiswa gitu ya. Jadi himpunan, ketika saya jadi pembina kemahasiswaan itu kan ada kegiatan himpunan di desa gitu ya. Salah satunya mereka ngambil kegiatan biogas gitu. Nah, mulai dari situ kemudian ya berlanjut lah ya. Jadi ada kasus misalkan di Pengalengan gitu ya. Jadi ada reaktor yang kemudian gasnya itu, biogas yang dihasilkan itu gak banyak terpakai. Jadi banyak terbuang. Ini kok kan ya namanya metan itu kan juga 20-30 kali lebih tinggi dia efek global warming potensialnya, efek gas rumah kacanya gitu. Nah, dari situ ya udah kita coba gimana nih solusinya nih, coba dengan penampungan, storage lah ya, dari mulai yang tanpa tekanan rendah, medium sampai tekanan tinggi ya. Nah, kemudian dari situ berlanjut terus tuh. Jadi mulai itu jadi hampir setiap tahun tuh ada kegiatan dengan biogas. Saya juga jadi melencengnya lumayan juga ya dari thermal ke situ gitulah ya. Tapi sebenarnya itu bukan fokusnya kepada kita untuk memperoleh energinya sebenarnya, tapi mengatasi limbah yang terjadi dari ternak ya, terutama sapi perah gitu. Jadi yang kita inginkan kan sebenarnya itu tidak menjadi limbah lagi gitu, tapi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahkan mungkin itu bisa memiliki nilai ekonomi. Ya, maka tadi yang disebut itu mungkin bisa masuk juga dalam circular economy itu. Jadi misalkan dari limbah kotoran ternak itu bisa kita olah menjadi biogas ya, yang bisa dipakai untuk sumber energi ya. Kemudian juga hasil setelah dia dekomposisi di bioreaktor itu, bioslurry-nya itu kemudian juga masih bisa dipakai menjadi pupuk organik ataupun media-media yang bisa dipakai untuk budidaya cacing dan jadi masih banyak sebenarnya, dan itu bisa menjadi semua bermanfaat atau tidak ada limbah lagi yang dihasilkan, zero waste. Nah, itu yang kita coba bangun ya. Ada sempat itu yang kompresi itu gimana, Don? Nah, jadi yang kompresi itu yang kita kerjakan di tahun 2017 lah ya. Jadi gas yang dihasilkan dari reaktor itu ya kita tampung dalam bag plastik lah ya, ada ukuran 1 kubik atau 2 kubik gitu ya. Nah, itu kan tanpa kompresi tuh. Dari situ kita pindahkan ke dalam tabung-tabung. Kalau yang tabung kompresi rendah sih sampai 6 bar lah ya. 6 bar itu memang kita pakai kompresor juga ya. Bisa tampung di tabung itu, kemudian kita bisa pakai lagi nanti. Jadi tabung itu kita bawa lah ya. Kita bawa ke tempat yang nggak ada sumber biogasnya kan bisa. Jadi kita pakai untuk masak. Bisa untuk tabung yang ukuran seperti tangki pompa air itu ya, tangki tekanannya itu bisa 10 menit atau 15 menit dipakai. Jadi kalau kita masak katakanlah perlu waktu 20 menit, kita perlu 2 tabung itulah. Nah, itu kalau kita mau gunakan di tempat-tempat yang tidak ada biogasnya. Itu bisa dijadikan komoditi untuk dijual belikan? Susah ya, karena nilai ekonominya juga nggak terlalu kalau untuk dijual belikan. Kalah sama melon ya? Kalah sama melon dan lebih praktis kan sebenarnya ya. Biogas yang langsung kita dapatkan juga sebenarnya nilai kalorinya juga tidak terlalu tinggi. Karena kan dia juga masih ada campuran
CO2-nya di situ ya. Mungkin biometannya itu 60-65%. Selebihnya itu CO2. H2S adalah sedikit gitu. Kalau dari pembuangan manusia pernah nggak dicoba? Oh iya, bisa pernah. Itu. Iya. Dan sebenarnya banyak dicoba di pesantren kok itu. Ya pesantren kan banyak tuh ya. Gitu. Banyak yang udah mencoba itu. Saya pernah dulu ke daerah Pinrang. Pinrang tuh pesantrennya pakai itu. Jadi dapur umumnya itu dari pembuangan santri-santri. Luar biasa saya bilang. Iya, yang pernah saya kunjungi itu di Parung ya, pesantren Nurul Iman ya. Parung Bogor. Parung Bogor itu kan 15.000 santri ya di situ tuh. Nah itu ya seperti itu ya. Jadi toiletnya itu dijadikan sebagai reaktor biogas. Iya. Seperti itu. Dibanding sapi mana yang lebih bagus? Susah ya. Susah dibandingin ya. Susah dibandingin ya. Iya. Ya, metannya sapi lebih tinggi kali ya. Dibanding apa nih? Ya macam-macam sih kalau dibanding dengan kotoran hewan yang lain ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu. Mungkin babi itu masih lebih bagus dari sapi mungkin ya. Babi? Dipakai juga. Jadi kan sebenarnya kalau dilihat dari ininya ya, komposisinya, kemampuannya itu menghasilkan biogas lah ya. Jadi kalau dari katakanlah sapi perah itu dia sehari 30 kg ya. Itu kan kita lihat berat keringnya itu berapa? 20% dari itu tuh berat keringnya. Dari setiap kilogram berat keringnya itu sekitar 0,04 meter kubik itu jadi biogas, bisa dikonversi menjadi biogas itu. Jadi sehari itu satu ekor sapi itu paling enggak 0,24 atau 0,25 meter kubik per hari. Iya. Itu. Tadi kan banyak varian-varian ya. Yang bisa jadi pupuk segala macam ya, itu juga menarik gitu. Kemudian tapi saya melihat budayanya, kulturnya kadang-kadang di Pengalengan, di Lembang itu nggak terjadi, ya kan? Apa nih hambatan terutama? Ya pertama, ya ini juga jadi masalah di banyak tempat ya. Jadi untuk sampai bisa diolah menjadi pupuk organik. Jadi kalau kotoran itu langsung dipakai kan dia belum bisa. Dia harus melalui beberapa tahap proses dulu lah ya. Ada komposisinya lah ya. Ada yang bisa memproses itu dengan lebih cepat, artinya dalam waktu 5 atau 6 hari itu bisa sudah jadi pupuk organik. Dengan ada menambahkan katakanlah katalis seperti itu ya. Nah, permasalahannya adalah karena perlu waktu, apalagi misalkan untuk sampai biogas itu waktunya lebih panjang sampai 30 hari bahkan ya. Nah itu kan artinya perlu lahan. Nah ini yang nggak dimiliki oleh peternak ya. Lahan. Nah, jadi seringkali mereka juga kandangnya itu dekat dengan saluran ya, kali atau selokan kalau gitu. Di Lembang tuh kalau kita perhatiin kalinya ya. Nah warnanya. Itulah. Jadi ketika mencuci ya langsung dialirkan ke kali itu. Ini yang juga terjadi di banyak tempat, mau di Lembang, mau di Hulu Citarum ya, Cisanti ya. Pengalengan, terus juga di Cigugur. Nah, Cigugur itu bahkan itu tuh nggak jauh lokasinya dari kota Kuningannya ya. Jadi ketika hujan itu tuh ngalir ke kota itu udah masalahnya luar biasa itu. Dan padahal itu bisa digunakan ya. Padahal itu bisa digunakan sebenarnya. Macam-macam digunakan itu. Ya sempat sih memang ide lah ya, mungkin dulu di challenge juga ya sama teman kita, mungkin masih ingat dengan Bagus yang waktu itu masih jadi Bagus SDM ya. SDM ya, sekarang di Marves ya. Nah untuk coba desainkanlah pipanisasi ya, jadi kita pipanisasi ini saya pernah lihat di Batu Sangkar, saya pernah lihat ada. Jadi yang sistem tersentral kan. Betul. Jadi nanti ada mungkin satu lahan yang lebih luas gitu bisa dikumpulkan di tempat itu. Itu kita bisa dapatkan dengan jumlah yang besar dan mungkin cukup signifikan juga lah ya biogas yang dihasilkan untuk jadi sumber energi. Domnya itu disimpan di bawah tanah itu. Saya pernah lihat tapi nggak jalan juga. Saya bilang ini apa, ini nggak jalan-jalan. Mungkin kalau untuk skala kecil ya, untuk kebutuhan rumah tangga 2 ekor 3 ekor sapi itu udah cukup lah ya untuk kebutuhan masak gitu ya. Tapi nggak perlu desentralisasi lah. Ya kalau kayak gitu ya. Yang saya lihat di Batu Malang tuh nggak sentralisasi dia.
Satu rumah gitu. Satu rumah itu satu jalan. rumah. Itu Ya, ya. jalan. Ya kadang itu kan seringnya tuh program hibah bantuan ya. HIVOS Atau apapun lah ya. Nah itu mungkin ya rasa kepemilikannya itu yang kurang. Jadi kalau skema-skema mungkin ada share itulah ya. Nah, itu jadi malah saya lihat tuh reaktornya malah kantong plastik aja. Saya bilang luar biasa kantong plastik, kan biasanya orang pakai pakai bahan dari fiber, bisa fiber beton segala macam ya. Ya, bisa. Ini plastik. Di di daerah Lombok dia fiber. Dia itu HIVOS kayaknya bantu. Ya. Yang saya bangun di Cigugur itu juga kita pakai fiber ya. Karena ukurannya cukup besar ya, 100 meter kubik. Dari 60 ekor sapi lah ya. Kita buat 2 dom gitu ya, masing-masing 50 meter kubik. Kayak kadang-kadang saya takjub orang pakai plastik tuh, wah luar biasa juga. Ada yang inovasi pakai plastik. Gitu. Nah kemudian circular economy ini nilai kontribusinya terhadap energi terbarukan masih rendah ya. Rendah banget lah ya. Iya, kalau dari sisi ininya lah ya. Dari ininya. Sebenarnya kan intinya kan dari sirkular ini manfaatkan dari yang sisa atau limbah lah ya, untuk menjadi sesuatu yang targetnya rumah tangga aja gitu. Ya, rumah tangga. Dalam banyak aspek, misalkan limbah domestik rumah tangga juga sebenarnya kan bisa juga diolah menjadi biogas ya. Ya saya lihat pilot project di Banjaran itu ada dia ngasih ada semacam tadi semacam bakterinya ditaruh juga di situ untuk untuk ngeluarin gas. Gitu. Mungkin yang sering sekarang jadi jadi program untuk sirkular ekonomi di kelompok-kelompok masyarakat itu dari limbah rumah tangga itu jadi maggot, BSF, kan pernah dengar ya? Nah itu, jadi dari limbah domestik itu kemudian yang dipadatkan itu, jadi bahan baku lah ya, bahan makan untuk di budidaya maggot. Nah, itu yang sering. Nah itu yang kayaknya sekarang lagi gencar tuh ininya tuh. Lagi orang lagi kesana semua gitu ya. Lagi banyak kesana semua. Iya. Problem kita juga kesana semua ya. Nanti pas satu titik dia, wah ternyata tidak berguna, hilang gitu. Ya. Tapi ya itulah salah satu dari sirkular yang terjadi ya. Karena itu juga ada nilai ekonominya juga sebenarnya ya. Nah kita balik Don tentang ke sustainability-nya gimana Don? Ya oke lah. Jadi ya sebenarnya sustainability itu kan kita supaya generasi mendatang itu masih bisa mendapatkan ini ya apa yang kita rasakan sekarang lah. Kita masih bisa meninggalkan satu untuk generasi mendatang gitu. Baik itu terutama terkait dengan energi maupun lingkungan hal itu. Jadi program yang kita jalankan, katakan yang di Cigugur Kuningan itu kita bawa juga agenda-agenda SDG, Sustainable Development Goals itu ya, SDG desa lah, terutama kan SDG desa ada juga ya, malah nambah satu agenda juga dari 17 itu jadi 18 tuh SDG desa itu. Nah emang tidak semuanya ya. Nah satu yang jadi penting itu adalah ya terkait dengan lingkungan atau bahkan iklim, desa tanggap terhadap perubahan iklim. Ya, karena yang namanya limbah dari pertanian peternakan ya, pembusukannya itu kan menghasilkan metan ya. Maksud limbah sayur ya? Limbah sayur, pembusukan itu menghasilkan metan. Jadi dan itu gas rumah kaca yang tadi itu ya 20 sampai 30 kali lipat dari CO2 dan itu bertahan lama di atmosfer ya. Nah, itu yang membuat juga global warming juga yang terjadi. Nah, dengan yang seperti ini kan jadi salah satu inilah ya. Jadi salah satu agenda yang mungkin bisa dijalankan di desa gitu ya, yang mayoritas yang memang mata pencahariannya itu atau aktivitasnya itu seperti itu. Nah, jadi kalau yang dari biogas ini itu semua
limbah dari kandang itu masuk ke dalam reaktor. Jadi kita desain memang untuk kapasitas maksimumnya gitu. Jadi bukan sebagian. Nah, kemudian dari biogas itu semua harus terpakai. Jadi jangan sampai itu terlepas lagi. Bahkan kalau ada kelebihan itu kita memikir pakai flare gitu dibakar gitu ya. Tapi ternyata juga ini masih bisa digunakan ya. Jadi kita gunakan untuk pemanas air. Setiap hari itu bisa menghasilkan sampai 4 kubik air panas ya yang dipakai untuk perawatan sapi dan pembersihan sterilisasi dari milk can. Nah, jadi biogas semua terpakai. Artinya biometan itu semua terpakai. Nah, ada juga yang di Bantar Gebang itu cuma di flare aja ada loh. Ya itu lebih baik di flare daripada dibiarkan lepas metannya karena itu gitu tadi berkali lipat dari CO2. Di Dan flare kan mungkin jadi CO2 ya. Bisa menjadi karbon kredit juga itu dihitung di flare itu. Oh gitu ya prinsipnya ya. Kemudian karena lebih baiknya dipakai kan. Lebih baiknya dipakai gitu ya. Jadi yang katakan yang skala rumah tangga yang pemakaiannya kecil itu seringnya ya terbuang karena nggak terpakai ya, banyak nggak terpakai juga biogasnya. Masakan sebentar mungkin dan pagi sama sore mungkin ya. Jadinya seperti itu. Kalau kita ditambah lagi dengan 2 storage besar ya masing-masing 7 kubik ya untuk menampung kelebihan biogasnya. Gitu. Dan berkali-kali itu perencanaan untuk pusat listrik tenaga sampah tuh di Bandung ya, tapi nggak jalan-jalan. Apa kendala teknis atau sampahnya sangat tercampur ya? Mungkin ya. Jadi kan ada yang sampahnya itu dibakar gitu ya. Nah, waktu itu yang kalau dibakar itu kan dia ada polusinya lah, menghasilkan pencemaran ya, gas beracun, dioksin. Nah, itu yang menjadi hambatannya. Kalau diolah menjadi biogas memungkinkan ya. Jadi ada beberapa tempat kan yang sudah membuat itu ya. Terakhir saya dapat informasi itu di mana kawasan industri Kendal kalau nggak salah ya. Nah, itu juga dari sampah itu ya diolah menjadi biogas dan dipakai untuk pembangkit listrik tenaga biogas, PLT biogas itu. Ya. Dengan kapasitas kecil Bang ya. Kapasitas kecil ya memang ya. Tapi kalau dari TPA mungkin cukup inilah ya. Lumayan lah ya. Kalau mungkin dari sapi saya pernah dengar gitulah ya, untuk sampai kepada nilai ekonomi itu mungkin perlu sampai 3.000 ekor sapi baru itu inilah ya ekonomis gitulah. Saya ngeliat di Lombok ada, tapi tidak ada di Flores. Aneh juga itu. Padahal sapi itu paling banyak di Flores. Ya mungkin tersebar ya, bukan di kandang ya. Bukan jadi di kandang. Susah ngumpulinnya. Iya gitu. Kalau ini kan di kandang, jadi mudah kita untuk mengumpulkan, mengalirkannya ke dalam reaktor gitu ya. Nah gitu. Ini yang paling matang itu sebenarnya untuk yang sampah tadi ya, itu di Bali, Denpasar. Itu udah jadi ya. Tapi kendalanya kadang-kadang keberlanjutan juga ada aja kendala-kendala yang sehingga pembangkitnya itu ya kadang-kadang jalan, kadang-kadang enggak. Gitu. Ya memang ada satu tahap lagi yang kita juga coba terapkan di pilot project yang kita kerjakan ya. Misalkan seperti tadi ya biogas yang dihasilkan dari reaktor itu kan masih 65%-nya itu biometan, ada CO2-nya. Nah itu gimana kita menghilangkan atau memisahkan CO2 dari itu sehingga menjadi lebih murni. Nah, kita gunakan scrubber, kita gunakan zeolite gitu ya untuk menarik itu ya. Nah, sehingga dan juga H2S-nya gitu supaya ketika dipakai untuk katakanlah genset itu ya lebih awet ya, nggak cepat berkarat. Gitu. Nah itu ya kita coba itu, kita lakukan. Dan organisasinya gimana Dan? Ini biogas ini kan kadang-kadang kan untuk sebagai penggerak masyarakat kan ada organisasi yang ya kini kan di lab-lab aja kan. Di nasional ada nggak kelompok yang memperjuangkan itu? Ada masyarakat biogas mungkin ya kalau asosiasinya ya, gitu tapi ya so-so lah ya gitu-gitu aja. Dan kalau penelitiannya banyak sekali kan? Banyak ya. Banyak banget penelitiannya. Nah inovasi terbarunya apa sekarang Dan? Saya selama ini sih memang masih menjalankan yang masih konvensional ya. Karena dia teknologi tepat guna aja ya. Iya betul. Iya. Mungkin ya ada dari sisi
sisi inovasinya ya, mempercepat proses dari dekomposisi itu. Misalkan selama ini kita ngitungnya dengan waktu tinggal 30 hari ya. Itu kan menyebabkan ukurannya itu atau volumenya itu besar reaktornya gitu. Kalau kita bisa percepat ya dengan katalis atau bakteri tertentu yang bisa mempercepat proses sampai dia terbentuk biometan, itu kan berarti memperkecil ukuran dari reaktor ya. Nah, di situ memang salah satu challenge-nya gitu ya. Improve apa aja yang bisa diterapkan. Katakanlah temperatur, kita mungkin dapat keuntungan di tropis nih ya. Jadi artinya untuk proses dekomposisi itu kan suhunya juga harus tinggi ya. Ya katakan efeknya itu di 35 derajat Celcius ya. Bayangkan kalau di negara 4 musim, ketika musim dingin itu dipanaskan itu di dalamnya itu. Belanda gitu lah ya. Iya kayak gitu tuh. Belanda, Korea gitu ya, itu dipanaskan di dalam reaktornya. Itu kan energi lagi yang dipakai untuk itu juga. Ya, kalau kita nggak perlu ya, sampai kayak gitu ya. Nah, pada suatu titik ada nggak di Indonesia yang sebuah desa yang dengan kemandirian energi seperti itu, dia bisa lewat air, biogas, surya gitu ya, untuk circular ekonomi ini gimana nih? Ya ada satu desa ya, di Sumedang, desa Giri Harja. Nah, di situ kan memang sentra pabrik tahu. Ya, industri tahu ya, tahu. Nah, dari limbah tahu yang ada di industri masyarakat itu ya, itu dikumpulkan memang lewat pipanisasi. Jadi masuk ke dalam ada reaktor biogas di sana, cukup besar di situ ya. Dan sehari itu bisa lebih dari 100 meter kubik biogas yang dihasilkan, bahkan mungkin bisa sampai 200 meter kubik. Nah, itu biogasnya dipakai apa dari limbah tahu itu? Dikembalikan lagi ke masyarakat. Hampir 90 rumah itu bahan bakar untuk masak itu dari biogas. Itu di Desa Giri Harja di Sumedang. Dia nggak butuh lagi gas melon kali ya. Tapi butuh juga kadang-kadang tetap ya. Mungkin ya. Tapi setidaknya pipa itu udah sampai ke rumah-rumah di 90 rumah itu. Terpusat nih sistemnya. Terpusat sistemnya. Jadi ada 5 reaktor cukup besar gitu ya untuk pengolahannya. Kemudian ada kompresinya ya. Kompresinya kemudian dari kompresi biogas itu langsung dialirkan lewat pipa-pipa ke rumah-rumah. Kalau kita ngelihat benchmark negara-negara yang praktik di biogas ini apa nih, Don? Belanda ya. Tapi Belanda. Tadi musim dingin nggak bisa deh ya. Ini Belanda sapinya mungkin banyak. Karena memang itu juga sapinya ya. Jadi, sapinya banyak. Ya. Paling 1 desa 2 desa ya. Selain Belanda apa? Enggak lah ya. Apa yang banyak? Australia harusnya bisa ya. Ini Australia kan dia batubaranya juga banyak. Batubaranya banyak. Terus ya mereka mungkin pola pemeliharaan sapinya mungkin jadi lepas gitu ya. Karena memang secara alami mungkin seperti itu ya untuk melihara sapi nggak di kandang. Gitu ya. Mungkin dia kalau di kandang nggak bisa ya. Ngumpulinnya yang susah. Susahnya. Atau dijadikan biogas padat gitu. Tidak ekonomis. Biogas ya cair ya. Kalau seperti LNG kan dicairkan gitu ya. Kan ada kalau kita camping kan ada yang kayak dipadatkan gitu ya. Ya kayak lilin lupa saya namanya. Nah itu kan briket gitu ya. Kayak gitu ya. Kan dia masih ada ininya di dalamnya kan, ada metannya kan. Tapi kalau dia nggak gas jadi susah. Susah ya. Dan juga mungkin nggak ekonomis juga ngumpulinnya. Jadi pupuk aja kan? Pupuk aja langsung. Jadi pupuk langsung atau ya resikonya seperti itulah ya. Jadi metan yang juga jadi lepas ke atmosfer. Ya. Kemudian kecuali ada kesadaran masyarakat ya, tiba-tiba kesadaran tentang pemanasan global atau macam-macam itu, sehingga dia berinisiatif untuk itu ya. Itu luar biasa sebenarnya untuk biogas gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, energi rumah tangga ya, melon tuh habisnya 2 mingguan lah. 2 minggu. Melon murah banget soalnya 20.000. 20.000 2 minggu murah. Kalah biogas tuh. Iya, betul. Klek udah nyala langsung. Biogas kadang kan enggak seperti itu juga kadang. Nunggu kadang-kadang. Tekanannya udah cukup nih baru gitu ya. Nyalain gitu ya. Ini juga ya. Tidak praktis. Tidak praktis itu yang makanya kadang-kadang dalam penelitian tuh butuh inovasi-inovasi baru tuh supaya dia lebih praktis. Mungkin juga tadi ya untuk mempercepat reaksinya pakai apa gitu ya. Itu yang
harus didorong terus tuh sampai pada titik itu. Karena sebenarnya untuk renewable energy orang lebih concern ke surya ya yang banyak ya. Nah jadi yang di Cigugur itu sebenarnya kita juga jadikan learning factory ya. Jadi ada tempat belajar untuk pengolahan peternakan, kemudian juga untuk pengolahan limbahnya, gitu. Dan juga untuk ini sistem hybrid energi terbarukannya. Jadi di situ kita pasang PLTS juga. Ya. PLTS itu pakai apa? Karena untuk proses pengolahan bioslarinya lah terutama yaitu kita perlu aerator yang dari blower, pompa-pompa, itu kita semua dari PLTS. Jadi praktis tidak menggunakan listrik lagi dari PLN ya, dari luar ya. Jadi semua proses off grid ya. Off grid ya dan tidak betul dari luar. Itu yang disebut dengan kemandirian energi. Sebenarnya kemandirian energi juga dari ranting-ranting kayu juga bisa masuk tuh, ya kan? Ranting-ranting, jangan yang ranting-ranting yang inilah ya untuk dimasak gitu dengan model kompor yang secara energinya efisien. Kan kadang-kadang kompor masyarakat ini kadang-kadang ya 3 batu gitu terus api kemana-mana itu nggak efisien kan. Ada yang dia lebih tertutup, energinya lebih efisien. Itu juga. Nah itu akan nanti kompatibel misalnya dengan industri-industri yang di gunung-gunung tuh. Misalnya industri gula aren. Itu dia cocok sesuai tentu itu. Karena kadang-kadang kan listrik nggak nyampe situ juga. Sedangkan gula arennya banyak di situ. Gitu. Itu juga menjadi concern lah untuk membangun ekosistem off grid dengan ada industri kecil di situ ya dan berarti Cigugur ngetop lah ya. Itu kan termasuk populasi sapinya termasuk terbesar juga ya. Di bahkan mungkin ya nomor berapa di Indonesia lah gitu. Dia sapinya apa? Sapi perah. Sapi perah. Sapi yang ini ya. Sebenarnya kan itu sapi impor tuh ya. Bibitnya ya. Bibitnya sih dapat dari Jawa sih, Boyolali biasanya mereka ya. Oh iya, Boyolali SGM. Awal-awalnya memang ininya impor ya. Kan di Lembang juga ada tuh yang untuk ngejual spermanya kan. Untuk proses fertilasi dan segala macam itu. Inseminasi. Ya, inseminasi ya. Balai inseminasinya memang ada di Lembang juga. Juga di Lembang untuk supaya bibit unggulnya ada. Gitu ya. Iya. Tapi ini memang teknologi tepat guna kecil banget ya. Ya kontribusinya terhadap yang tadi itu kecil ya, tapi ya berguna lah. Tapi kalau kita lihat di negara-negara lain tuh bahkan ada bis pakai bahan bakar biogas. Ada ya? Ada. Contoh? Ya, itu kan bisa berarti di Inggris tuh ada ya. Ada. Jadi bahan bakarnya biogas. Berarti dikompresi ke? Dikompresi. Pertama mungkin kemungkinannya itu dikompresi ya. Jadi seperti ya kendaraan-kendaraan yang pakai bahan bakar gas yang kompresi ya. Atau mungkin kalau memang itu dalam jumlah yang cukup ya seperti saya bilang tadi dicairkan. Nah ini kan biogas ini kan asam ya. Sama platina gimana nih ya kan? Ini kan ada problem juga sebenarnya sama dengan biodiesel kan juga ada problem di internal combustion engine-nya juga ada. Ini gimana? Ya terutama kalau ada komponen di H2S-nya ya, yang itu harus dimurnikan dulu dari itu ya. Saya misalkan dengan besi atau Fe2O3 itu kan bisa diikat lah ya, sehingga yang dihasilkan tuh kemurnian biometannya itu cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Jadi nanti tidak ada problem di part-part dari mobil misalnya segala macam. Kalau kompor sih oke lah. Iya, kompor mah gampang kan itu ya. Betul. Nanti ini pakai biogas, mobilnya rusak. Ya emang tantangan itu berikutnya tuh di situ ya. Untuk pemurnian kemudian juga bisa digunakan untuk kendaraan-kendaraan itu. Iya. Tadinya mungkin saya pikir juga ya seperti kendaraan roda 3 lah ya, itu pakai bahan bakar biogas. Iya. Nah, bajai ya. Ya atau yang kayak Triseda yang bisa di desa. Triseda baru ya. Iya, itu kan
harusnya pakai biogas ya. Sebenarnya bisa digeser tuh jadi pembuangan manusia kan banyak ya. Bisa ya satu kota itu pembuangan manusianya dikumpulin gitu ya. Mungkin sulit ya misalkan di Bojong Soang gitu ya, tempat pengumpulan kayak gitu dijadikan itu. Saya kira menarik gitu ya. Tapi orang jijik lah ya. Secara kultural nggak masuk itu. Iya. Apalagi nanti kalau pakai masak gitulah ya. Kebayang itu ya. Kulturalnya nggak masuk. Walaupun di pesantren juga pakai itu ya. Pakai. Kemudian sumber daya manusianya gampang ya. Karena bisa dilatih ya. Sangat gampang. Juga bikin domnya juga gampang kan. Itu yang kemarin Belanda banyak melatih ya, HIVOS ngelatih itu melatih masyarakat untuk bikin segala macam, tekniknya juga gampang. Saya pernah di Bantul tuh ya, itu mungkin udah 15 tahun 20 tahun masih pakai mereka. Luar biasa saya bilang, artinya ketelatenan juga penting ya nggak? Kalau petaninya telaten dia pakai terus itu, pakai terus. Atau jadi tempat wisata itu juga bisa. Jadi orang pengen lihat kadang-kadang. Betul. Nah ya itu yang kita buat tuh. Jadi memang learning factory tadi bisa belajar soal peternakan, soal pengolahan biogas, pengolahan bioslari, pengolahan energi terbarukannya gitu ya. Kemudian juga langsung di situ tuh ada pertaniannya, integrated farming lah ya. Jadi jadi kan untuk pengolahan bioslari kita percepat juga tuh. Ada makan bakteri lagi dengan ada aerator lagi ya, sehingga kita bisa langsung pakai setelah itu. Jadi kita siramkan aja langsung ke tanaman di sekitar area di situ. Ya, jadi terutama kita tumbuhkan rumput untuk pakan ternak. Jadi rumput-rumput gajah atau rumput Taiwan gitu ya, yang bisa tumbuh cepat. Gitu ya. Tumbuh cepat. Nah itu jadi pakan ternak. Dia menjadi sebuah model ya, yang nanti orang lihat. Semoga aja menginspirasi orang gitu. Suatu saat dia menjadi sebuah nilainya naik terus lah. Nilainya naik. Nah yang kita coba juga itu kita pisahkan ya pupuk kering dan cairnya gitu. Jadi kita coba pakai separator gitu, sehingga kita cepat dapatkan pupuk padatnya, kita kemas jadi pupuk organik padat, dan yang cairnya juga bisa kita udah kemas gitu. Ya tapi memang masih dalam pengembangan ya untuk kita lihat peluangnya untuk bisa jadi unit bisnis lah di situ. Iya. Nah kan problem juga kadang-kadang petani gurem, jadi kadang-kadang nggak punya sapi juga. Sapi mahal itu kan, berapa tuh sapi? Ya sebuah investasi yang mahal sapi ya. Itu kadang-kadang ya ada problem-problem kemiskinan di petani, sehingga program itu juga sulit jalannya gitu. Itu juga menjadikan kendala. Dan kalau pemerintah sebenarnya punya program ya, ngasih setiap petani gurem tadi ya 3 sapi 4 sapi ya. Kadang-kadang petani nyampe di situ langsung jual. Ya yang satu problemnya. Tapi kalau dari misalkan bank ya mungkin banyak programnya ya. Misalkan KUR yang tanpa harus ada agunan ya. Dan sampai 50 juta itu kan bisa itu. 50 juta mungkin bisa dapat 3 ekor itu tadi ya. Bisa dapat tuh sapi itu. 3 ekor tuh sudah cukup mungkin ya untuk misalkan sapi perah itu untuk bisa berpenghasilan setiap hari. Dan kita bisa bayangkan misalnya petani di Indonesia 50% petani Indonesia pakai itu kan luar biasa, kebantu energi ya. Untuk rumah tangga. Ya. Atau kalau dia yang itu kan bisa juga menjadi lampu penerangan malam loh. Bisa dibakar. Itu. Jadi kalau malam gitu supaya sedikit ada suasana kusuk di pedesaan ya, itu kan lebih enak pakai lampu itu kan daripada lampu listrik. Sambil baca Al-Quran gitu ya. Feel-nya dapat itu ya. Lampunya yang kayak gitu. Kemudian itu suasana pedesaannya dapat gitu. Dan juga ya saya nggak ngerti tuh nyamuk, bisa ngusir nyamuk kan. Aromanya beda kan? Mungkin ya. Ya, kalau fermentasinya misalnya dari daun-daun yang nyamuk nggak suka, misalnya daun sereh, daun apa gitu ya. Kan ada juga daun-daun di ini yang lavender gitu ya. Lavender gitu. Fermentasi lavender gitu. Jadi sapinya makan lavender. Padahal nilai ekonomi lavender tinggi kalau dijual langsung kan, jangan dikasih makan sapi gitu. Nah, itu yang ininya. Artinya
dari segi ininya masyarakat, sapinya bisa dapat gitu ya, susunya dapat, ininya dapat gitu ya. Itu menjadi sebuah ekosistem ekonomi di masyarakat. 50% masyarakat kita itu adalah di desa kan, walaupun sisanya di kota mungkin udah turun sekali 40% kali ya. Dia selain punya padi, punya macam-macam kebun segala macam, dia punya ini, dan bisa jadi pemerintah memberikan itu. Saya kira problem energi di kita separuh, terutama industri rumah tangga atau ekonomi rumah tangga itu dia akan beres. Walaupun industri yang paling besar ya urusan itu ya. Energi itu industri paling gede ya. Kalau dihitung rumah tangga kecil kali ya. Rumah tangga kecil. Ya. Kecil, tapi ya oke lah ya, ada kontribusi dari rumah tangga gitu ya untuk masalah itu, dan saya kira itu menjadi sebuah budaya yang asik lah, budaya yang tentang reserve energi dan kemudian circular ekonomi dan budaya-budaya untuk mengurangi pemanasan global gitu ya. Itu menarik. Saya kira kalau kita dapat Indonesia, pemerintah Indonesia bisa 50% itu masuk ke itu, urusan itu bisa dapat tuh Nobel tuh. Ya kan? Kalau 50% loh. Iya. Bisa dapat Nobel tuh urusan energi yang energi. Ya, itu saya kira bisa itu ini. Dan butuh penggerak ekonomi di bawah sebenarnya, butuh kader yang kuat gitu. Tapi kalau dia menjadi sebuah budaya, sebenarnya itu tak perlu kader juga, itu menjadi keseharian masyarakat kita untuk melakukan itu. Seperti keseharian masyarakat kita menyabit rumput, keseharian ke sawah, keseharian itu, dan itu juga bagian dari keseharian mereka untuk biogas gitu. Saya kira itu. Apa yang paling krusial nih Don untuk biogas sekarang ini? Ya, dari teknologi atau dari apa, ada nggak kebaruan yang mungkin, atau dari pengorganisasian? Ya, saya lebih melihatnya itu tetap ada potensi lah ya untuk menjadi sebuah sumber energi alternatif ya. Apakah bagi rumah tangga atau bahkan mungkin bagi komunal ataupun juga bagi industri bahkan. Jadi dalam skala besar itu juga masih memiliki nilai ekonomi. Katakanlah dari limbah kelapa sawit itu cukup besar tuh, bahkan bisa bernilai ekonomi untuk menjadi pembangkit listrik di sana gitu ya. Dan itu sudah dilakukan juga. Dilakukan ya. Jadi tetap ada peluang untuk itu menjadi potensi dari biomass ya, biomasa ya. Biogasnya. Oh, biogasnya malah. Ya. Oke. Jadi limbah cair misalkan dari kelapa sawit itu bisa jadi biogas. Oke. Jadi masih banyak source lain yang bisa dijadiin biogas selain yang dari sapi tadi ya. Betul ya. Sahabat OMB, itulah diskusi kita hari ini tentang circular economy. Inilah Dr. Rahmat Ramadan. Terima kasih.